Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Ayuni Anggreni, absen 24, kelas 11 UPP 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kearsipan sistem penyimpanan menurut sistem abjad. Apa sih itu penyimpanan menurut sistem abjad? Sistem abjad adalah alphabetical filing system. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi berdasarkan urutan abjad. Sistem abjad merupakan sistem penyimpanan tertua dan paling banyak digunakan. Sistem abjad mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem abjad: A. Dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. B. Surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. C. Menyimpan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. D. Sederhana dan mudah dimengerti baik pekerjaan maupun pencariannya. E. Perlengkapannya dapat dipergunakan untuk bermacam-macam dokumen dan cocok untuk tiap-tiap dokumen. Kelemahan sistem abjad: A. Dalam sistem-sistem yang sangat luas memerlukan waktu yang lama untuk menemukan surat atau warkat yang diperlukan. B. Sulit apabila terdapat nama yang sama, terutama nama orang. C. Sulit memperkirakan persyaratan-persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad yang berlainan. Mengindeks dan memberi kode. Dalam penyimpanan abjad, pengelompokan arsip disusun berdasarkan nama orang atau badan organisasi. Sedangkan indeks adalah sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasi naskah atau berkas. Yang pertama, penggolongan sistem abjad. Terdapat 4 golongan. Yang pertama, nama orang, nama perusahaan, nama instansi pemerintah, nama organisasi atau perhimpunan. Yang kedua, menyusun dasar klasifikasi. Setelah mengindeks, buatlah daftar klasifikasi berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam sistem abjad. Yang pertama, filing kabinet. Filing kabinet laci tersebut diberi kode A sampai Z. Misalnya, filing kabinet mempunyai 4 laci, maka kodenya sebagai berikut. Laci 1 berkode A sampai F, laci 2 berkode G sampai L, laci 3 berkode M sampai S, laci 4 berkode T sampai Z. Yang kedua, guide. Guide merupakan pembatas antara kelompok arsip yang satu dengan yang lainnya. Disediakan 26 guide dan diberi kode dengan huruf A sampai Z. Yang ketiga, map atau hanging folder. Jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, alat sortir. Untuk memudahkan dalam menyortir arsip, diperlukan rak sortir yang memadai, yaitu sekitar 26 kotak atau trap yang disediakan. Kode abjad dari A sampai Z, sehingga memudahkan pemisahan surat. Yang kelima, kartu indeks. Kartu indeks disimpan dalam laci kartu indeks. Yang keenam, rak kartu atau laci kartu untuk menyimpan kartu indeks. Prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memeriksa surat. Memilah-milah dan memeriksa dokumen atau surat yang akan disimpan dan diberikan tanda-tanda perintah simpan atau tanda pelepas. Yang kedua, mengindeks surat. Dalam menentukan surat antara lain, jika surat masuk maka diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, yang diindeks adalah nama tujuan. Yang ketiga, mengode surat atau berkas. Kode abjad diambil dari 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Sedangkan jika penyimpanan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Yang keempat, menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada waktu yang bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Contohnya, penempatan surat pada arsip sebagai berikut. Surat berkelompok A ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D. Di belakang guide berkode A, dalam hanging folder berkode A,
AA surat pertama, AB surat kedua, dan seterusnya. Surat kelompok B ditempatkan pada laci berkode A sampai D, di belakang guide berkode B, di dalam hanging folder berkode BA surat pertama, BB surat kedua, dan seterusnya. Prosedur penemuan kembali arsip. Langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan judul surat. Petugas harus mampu mengetahui judul dari arsip yang dicari, yaitu nama pengirim jika surat masuk dan nama tujuan jika surat keluar. Yang kedua, menentukan indeks. Judul surat kemudian diindeks berdasarkan peraturan mengindeks nama orang atau badan atau organisasi. Yang ketiga, menentukan kode surat. Nama yang sudah diindeks kemudian ditentukan kodenya sebagai pedoman atau alat bantu untuk mencari arsip. Yang keempat, mencari arsip di tempat penyimpanan. Arsip dicari di tempat penyimpanan berdasarkan kode surat. Yang kelima, mengambil arsip. Jika arsip tersebut adalah lembar arsip yang dicari, ambillah arsip tersebut dan tukar dengan lembar pinjam arsip lembar 1. Yang keenam, memberikan arsip pada peminjam. Arsip selanjutnya yang diberikan kepada peminjam disertai lembar pinjam arsip lembar 2 untuk mengingatkan kepada peminjam kepada arsip tersebut harus dikembalikan. Yang ketujuh, menyimpan lembar pinjam arsip lembar 3 pada tickler file. Lembar pinjam arsip disimpan pada tickler file sebagai alat kontrol petugas arsip terhadap arsip-arsip yang dipinjam. Demikian penjelasan tentang sistem penyimpanan menurut abjad. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.